Hai, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat supaya kita bisa menyimak materi dengan baik kali ini. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Mecha Nabila Salsa, mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia, Prodi Pendidikan Geografi. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai potensi daratan dan lautan yang ada di Indonesia. Selamat menyimak materi yang akan saya sampaikan. Nah, setelah menonton cuplikan video tadi, kalian penasaran gak sih ada apa aja di Indonesia? Kekayaan alam apa aja yang bisa kita kembangkan di Indonesia? Untuk menjawab rasa penasaran kalian, mari kita simak video berikut ini. Check it out! Negara kepulauan dengan wilayah daratan dan lautan yang sangat luas. Wilayah Indonesia terdiri dari berbagai jenis medan seperti dataran tinggi, dataran rendah, dan lautan. Setiap daerah memiliki karakteristik dan kemungkinan yang berbeda-beda. Potensi wilayah Indonesia dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, antara lain untuk pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan industri. Sehingga potensi daratan dan lautan menjadikan Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan, asalkan pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dengan baik. Dalam pembagian potensi wilayah di Indonesia, yang pertama itu ada potensi dataran rendah. Dataran rendah merupakan dataran yang mempunyai ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Tipe dataran ini umumnya dipergunakan untuk pemukiman penduduk, pertambangan, pertanian, hingga perdagangan. Tanaman yang biasanya ditanam yaitu ada padi, kelapa, dan tanaman palawija lainnya. Selain itu, pada dataran rendah memiliki kelebihan berupa mudahnya arus transportasi, seperti banyaknya Gojek online ataupun offline, angkot, bus, kereta api, dan lain sebagainya. Ciri-ciri dataran rendah, suhunya normal, tidak terlalu panas ataupun dingin, memiliki banyak aliran sungai dan tanahnya sering digunakan sebagai lahan pertanian. Potensi wilayah dataran rendah di Indonesia yang pertama ada di kota Surakarta. Kota ini merupakan sebuah kota yang ada di Jawa Tengah. Kota ini memiliki luas sekitar 44,04 km persegi. Ketinggiannya hanya sekitar 92 meter di atas permukaan laut. Yang kedua ada di Kota Madiun. Kota Madiun adalah dataran rendah di Provinsi Jawa Timur bagian barat yang memiliki luas 33,23 km persegi. Dataran Madiun memiliki ketinggian antara 63 hingga 67 meter di atas permukaan air laut dengan suhu udara berkisar antara 20 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius. Dataran rendah yang ketiga berada di Kota Palembang. Kota Palembang merupakan dataran rendah dengan variasi ketinggian, di mana ketinggian rata-rata berkisar antara 4 hingga 12 meter di atas permukaan laut. Di wilayah ini, sekitar 48% tanah merupakan dataran yang tidak tergenang air, 15% mengalami genangan musiman, dan 35% tergenang terus-menerus tergantung musim. Potensi yang kedua ada dari potensi dataran tinggi. Dataran tinggi adalah wilayah yang berada pada ketinggian lebih dari 200 meter dari atas permukaan air laut. Dataran tinggi terbentuk sebagai hasil erosi dan sedimentasi. Dataran tinggi juga memiliki tanah yang subur dan cocok untuk usaha perkebunan. Beberapa komoditas perkebunan yang dapat ditanam di antara lain, yaitu teh, kopi, cengkeh, vanili, dan sayuran. Dataran tinggi umumnya sering dimanfaatkan untuk usaha perkebunan ataupun tempat wisata pendakian. Ciri-ciri dataran tinggi yaitu bentuk kawasannya berbukit, suhu udara cenderung rendah sehingga terasa sejuk dan dingin. Kondisi tanah yang subur karena adanya aktivitas erupsi dari gunung berapi. Potensi wilayah dataran tinggi di Indonesia yang pertama ada di Dataran Tinggi Malang. Dataran Tinggi Malang berkisar di ketinggian 440 sampai 667 meter dan dikelilingi oleh beberapa gunung, di antaranya Gunung Kawi, Gunung Arjuno, Gunung Kelut, dan Gunung Panderman.
Yang kedua, ada di dataran tinggi Dieng. Dataran tinggi Dieng terletak di Provinsi Jawa Tengah yang dihimpit oleh Pegunungan Dieng. Dataran tinggi Dieng secara administratif berada di wilayah Kecamatan Batur. Dataran tinggi Dieng ini berada pada ketinggian 1.600 sampai 2.100 meter di atas permukaan air laut. Yang ketiga ada Bukit Barisan. Dataran tinggi Bukit Barisan berada di daerah Bengkulu, tepatnya membentang di Pulau Sumatera sepanjang 1.650 km. Dataran tinggi ini disebut sebagai Bukit Barisan karena ada pada rentetan gunung yang seperti memanjang dan sejajar di Pulau Sumatera. Dan yang terakhir, potensi wilayah di Indonesia adalah daerah perairan. Luas perairan Indonesia mencapai 3,25 juta kilometer persegi. Perairan laut memiliki potensi yang sangat besar untuk usaha perikanan dan kelautan. Sumber daya ikan laut di seluruh perairan Indonesia pada rentang tahun 2019 sampai tahun 2020 diperkirakan menghasilkan 7,53 juta ton per tahun. Beberapa komoditas perikanan dan kelautan yang dapat dimanfaatkan dari perairan laut, antara lain ikan, udang, rumput laut, mutiara, dan garam. Selain itu, perairan laut juga memiliki kekayaan biota laut dan terumbu karang yang dapat dijadikan tempat wisata bahari. Wilayah perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Potensi wilayah perairan di Indonesia yang pertama ada danau. Danau adalah genangan air yang sangat luas yang dikelilingi daratan. Danau dapat terbentuk akibat letusan gunung berapi, pergerakan tanah, pengikisan, dan patahan bumi. Yang kedua ada sungai. Sungai adalah aliran air besar yang mengalir dari dataran tinggi ke dataran yang lebih rendah. Sungai berbentuk memanjang, berkelok, dan bercabang. Yang ketiga terdapat teluk. Teluk merupakan tubuh perairan yang menjorok ke daratan dan dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya. Selanjutnya ada selat. Selat merupakan wilayah perairan yang relatif sempit di antara dua pulau. Selat berfungsi sebagai pemisah dan penghubung antar pulau. Lalu ada laut. Laut merupakan perairan asin yang membentang luas di permukaan bumi dan dikelilingi oleh daratan. Laut merupakan bagian dari sistem perairan samudra yang saling terhubung di bumi. Yang terakhir adalah samudra. Samudra merupakan kumpulan dari beberapa laut yang berkumpul menjadi satu, sehingga luasnya jauh lebih besar dibandingkan laut. Faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran distribusi potensi wilayah. Yang pertama ada faktor kemudahan transfer atau transferability. Faktor kemudahan transfer adalah kemudahan dalam pemindahan baik itu manusia, barang, gagasan, jasa, dan informasi antara satu wilayah ke wilayah lainnya. Kemudahan transfer antar wilayah tersebut sangat erat kaitannya dengan jarak antar daerah, biaya transportasi, serta kelancaran dan kemudahan sarana prasarana transportasi antar wilayah. Yang kedua, ada faktor kesempatan berinvestasi atau intervening opportunity. Kesempatan berinvestasi menjadi faktor kedua yang bisa mempengaruhi distribusi potensi wilayah. Faktor ini akan terjadi saat suatu wilayah menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Misalnya, wilayah A umumnya membeli ikan ke wilayah B. Akan tetapi baru diketahui bahwa wilayah C juga termasuk penghasil ikan. Lantas karena wilayah C lebih dekat dibandingkan dengan wilayah A, maka pembelian ikan dari wilayah A akan membeli ikan ke wilayah C. Dampaknya adalah interaksi antara wilayah menjadi melemah, karena wilayah C mengintervensi interaksi yang sebelumnya terjadi. Faktor yang terakhir adalah kebutuhan saling melengkapi atau regional complementary. Faktor satu ini akan bisa terjadi ketika ada wilayah-wilayah yang berbeda dalam kemampuan dan ketersediaan sumber daya yang dihasilkannya. Contohnya saja, wilayah A adalah wilayah penghasil sayuran, sedangkan wilayah B adalah wilayah penghasil ikan. Wilayah A membutuhkan pasokan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan pasokan sayur-sayuran ataupun buah-buahan. Maka dari itu, kedua wilayah tersebut bisa melakukan interaksi lewat sebuah kegiatan perdagangan atau jual beli guna memenuhi kebutuhan masing-masing wilayah. Nah, udah jelas kan materi tentang dataran rendah, dataran tinggi, dan juga perairan yang ada di Indonesia. Saya harap materi yang saya sampaikan ini bisa berguna bagi banyak orang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.